Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita AB, NIM 2125104P, kelas 6A, Prodi S1, Kebidanan Universitas Kader Bangsa Palembang. Dalam kesempatan ini, saya akan menampilkan video penyuluhan pada kelas ibu hamil dengan materi kehamilan, perubahan tubuh, keluhan, dan perawatan kehamilan. Mata kuliah Kebidanan Komunitas dengan dosen pengampu Ibu Rizky Amelia M.Kep. Simak videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu. Sehat semua ya? Alhamdulillah. Baiklah, di sini saya mau perkenalkan diri dulu ya Bu ya. Saya Anita AB, mahasiswi S1 Kebidanan Universitas Kader Bangsa Palembang. Nah, di sini saya akan melakukan penyuluhan pada ibu-ibu semua mengenai kehamilan ya. Berhubung di sini ibu-ibu hamilnya masih trimester pertama, maka materi kita pada hari ini tentang pemeriksaan kehamilan agar ibu dan janin sehat ya. Untuk ibu-ibu di sini mungkin sudah tahu ya apa itu kehamilan. Coba siapa? Ibu Jana? Apa Bu hamil itu Bu? Ya, kehamilan adalah masa di mana terdapat janin di dalam rahim, di dalam tubuh seorang perempuan. Oke, pintar sekali ibunya ya. Benar seperti yang dikatakan Ibu Jana. Nah, dikatakan perempuan itu hamil apabila ada janin di dalam rahimnya, Bu ya. Nah, kehamilan itu normalnya sampai 9 bulan 7 hari dihitung dari hari pertama haid terakhir. Makanya kalau ibu-ibu periksa pertama kali ke bidan atau ke dokter pasti ditanya hari pertama haid terakhirnya kali apa salah satunya, itu salah satunya memang terlambat haid ya, paling sedikit 1-2 minggu. Nah, walaupun terkadang masih ada bercak darah kayak ngeplek itu, padahal sudah dites positif bisa ya, itu masih normal. Nah, bisa juga dilakukan dengan tes pack ya, itu bisa dilakukan oleh kita sendiri pribadi di rumah. Nah, tapi untuk lebih memastikan kehamilan atau tidak, itu harus periksa ke bidan atau dokter. Bisa dilakukan dengan USG, itu kan nanti kelihatan kantong kehamilannya kalau pakai USG. Kalau untuk keluhan ibu hamil trimester pertama tadi paling sering mual ya Bu ya, badannya lemas biasanya. Nah, itu kalau untuk awal-awal kehamilan. Kalau untuk yang kehamilan sudah masuk trimester ketiga, biasanya keluhannya yang banyak nyeri pinggang, kram kaki, bisa juga pembekuan di kaki, pasir atau ambeien, dan keputihan. Lagi keputihan itu masih berwarna khas keputihan, tidak berbau, itu masih normal ya, itu masih pengaruh hormon kehamilan. Cuman kalau keputihannya sudah berwarna hijau dan berbau, baunya busuk, nah itu cepat ibu periksakan ke bidan atau ke dokter. Sama untuk tambahan berat badannya tidak terlalu banyak karena ibunya biasanya masih agak susah makan, terus pengaruh mual muntahnya juga paling bertambah sekitar 1,5-2 kilo untuk trimester pertama. Pada trimester kedua bertambah 4-6 kilo. Nah, agak banyak. Trimester ketiga tambah banyak 6-8 kilo itu kenaikan idealnya. Selanjutnya perubahan pada kulit ya. Nah, terdapat kelebihan pigmen, jadi lebih hitam biasanya pada kedua pipi. Cuman tidak seluruh ibu hamil mengalami itu. Tambah kelihatan dia hitam-hitamnya. Itu masih normal ya. Selanjutnya perubahan emosional ibu hamil. Nah, perubahan ini tidak sama Bu ya pada semua ibu hamil. Juga ibu-ibu hamil itu lebih sensitif
udah sedih, takut, dan khawatir. Ini biasanya pas udah kehamilan besar, anak pertama itu biasanya pasti ada rasa khawatir, takut, gimana menghadapi proses persalinannya nanti ada. Selanjutnya pemeriksaan kehamilan. Di sini ibu-ibu kan sering ya setiap bulan hampir ya, rajin posyandu. Memang untuk pemeriksaan kehamilan itu minimal 6 kali Bu ya, kalau dulu 4 kali. Nah, kalau sekarang minimal selama kehamilan itu periksanya 6 kali. Nah, kalau dulu trimester pertama sekali, trimester kedua sekali, trimester ketiga 2 kali. Nah, kalau sekarang minimal 6 kali. Trimester pertama itu minimal 2 kali, 1 kalinya ke dokter. Nah, untuk periksa USG bisa kan dicek. Jadi ibu-ibu tidak perlu takut kalau nanti pas baru hamil trimester pertama disuruh bidannya USG kesehatan pada ibu hamil. Ini yang ibu pelayanan yang ibu terima selama posyandu ya, biasanya diukur tinggi badan itu sekali pas ibu datang pertama ke bidan, biasanya diukur tinggi badan. Terus ditimbang berat badan itu setiap bulan. Jadi untuk mengetahui kenaikan berat badannya masih ideal atau tidak. Terus diukur lingkar lengan atas, biasa kan diukur sini ya, kiri, sebelah kiri itu untuk mengetahui status gizi ibu. Kalau lingkar lengannya di bawah 23,5 itu dikategorikan ibunya kek. Resikonya kalau ibunya kek kurus itu bisa menyebabkan guguran, bisa. Kalau tidak diperbaiki, ibunya tetap masih tidak mau makan yang bergizi, terus akan terus seperti itu dan tadi berefek ke bayinya, bisa keguguran, bisa pendarahan, bisa bayinya nanti kurang gizi dan menyebabkan anaknya stunting nanti. Karena stunting itu penyebab itu dimulai dari selama kehamilan. Kegagalan dalam pemenuhan gizi dimulai dari kehamilan. Jadi bukannya pas lahir baru mau dikasih makan banyak-banyak, susui terus, itu tidak bisa, dari mulai hamil stunting itu ditentukan itu. Ya, jadi posyandu juga sudah dilaksanakan ya, pemeriksaan HB, golongan darah, sifilis, hepatitis itu ya sudah dilakukan. Itu ada gunanya semua itu Bu ya. HB kalau ibunya rendah biasanya dikasih vitamin tambah darah, karena takut kalau HB ibunya rendah nanti pendarahan pas melahirkan. Nah, terus diberi tablet tambah darah itu minimal 90 biji selama kehamilan. Imunisasi TT, konseling persalinan tata laksana kasus. Nah itu kalau ibu ada keluhan bisa dikonsultasikan ke bidan. Menjaga ibu hamil sehat dan janin sehat cerdas. Nah, itu tadi seperti yang saya katakan tadi, makan makanan beraneka ragam, 1 piring lebih banyak dari biasanya. Makanannya beragam. Kalau yang dulu milih makanan, tidak mau makan sayur dan buah, nah sekarang banyakkan makan sayur dan buah. Istirahat yang cukup, tidur malam sedikitnya 6-7 jam. Siang hari diusahakan tidur atau berbaring sedikitnya 1-2 jam ya. Bersama suami lakukan stimulasi janin dengan cara stimulasi suara, berbicara dengan janin ya. Hamil muda dengan kata-kata yang lemah lembut dan positif, karena akan mempengaruhi psikologis bayinya nanti juga ya. Nah, stimulasi raba lakukan dengan sentuhan dengan cara mengusap perut ibu hamil sesering mungkin. Nah itu bisa dijelaskan pada suaminya nanti. Intinya stimulasi itu. Pemeriksaan kehamilan secara teratur ke bidan atau dokter sebaiknya setiap bulan, minimal 6 kali tadi selama kehamilan. Menjaga kebersihan diri, mandi, membersihkan payudara. Nah apabila payudara ibunya dalam atau datar, nah sudah bisa distimulasi, ditarik-tarik pakai baby oil, bisa pas mandi ya. Jadi pas melahirkan nanti bayinya tidak bingung puting lagi. Jadi mulai dari sekarang bisa dilakukan.
Rambut minimal 2-3 kali sehari. Hal-hal yang harus dihindari oleh ibu selama kehamilan. Sudah berat, agak kurangi, apalagi ibunya yang beresiko kena keguguran atau sering pendarahan, ngeflek itu kerja berat harus dihindari ya. Rokok dan terpapar asap rokok selama kehamilan itu juga bahaya Bu ya, karena akan mengganggu pertumbuhan janin. Jadi kalau suami atau keluarganya ada yang merokok, diminta merokoknya keluar, jangan di dalam rumah. Kalau di luar tidak masalah, kalau sudah merokok baru masalah. Karena lebih bahaya yang perokok pasif tadi ya daripada aktif. Konsumsi minuman yang mengandung soda, alkohol dan lain-lain, nah itu juga harus dihindari. Tidur terlentang pada hamil tua. Jadi kalau hamil tua, posisi yang bagus itu posisi sebelah kiri Bu ya, karena di sebelah kanan itu kan ada pembuluh darah besar di sebelah kanan. Jadi kalau ibunya posisinya miring ke kanan, ditetapkan bayinya itu pembuluh darah tadi oleh bayi, nah itu akan mengganggu sirkulasi bayinya, oksigen bayinya. Terlentang juga tidak boleh, sekali-sekali tidak apa-apa, cuma jangan lama-lama terlentang diri ya. Mengkonsumsi obat tanpa resep dokter apabila ada keluhan. Kalau ibu ada keluhan, jangan sembarang minum obatnya. Mitos atau tabu banyak ya, mitos tabu yang biasa ada di masyarakat, seperti tadi ibu hamil mengurangi makan banyak agar bayinya tidak besar, terus minum es dapat menyebabkan bayinya besar. Itu juga salah satu, itu mitos Bu ya, karena makan banyak itu tidak mempengaruhi besar kecilnya bayi ya. Justru ibu hamil itu harus makan 1 porsi lebih banyak dari biasanya. Makannya harus beraneka ragam, banyak sayur dan buah-buahan, minum susu juga. Terus ada juga mitos ibu hamil tidak boleh makan udang, cumi, yang ikan laut karena akan mempersulit kelahiran bayi. Salah Bu ya. Sedangkan kayak ikan, udang, cumi itu kan proteinnya tinggi, itu malah bagus buat kesehatan ibu dan bayi dan untuk pertumbuhan tulang janin juga, kecuali kalau ibunya ada alergi makan ikan laut, udang, alergi yang nggak usah, cari alternatif makanan yang tinggi protein yang lain. Selanjutnya persiapan menghadapi persalinan. Dengan suaminya ini ya, persiapan menghadapi persalinan. Di buku KIA itu kan ada stiker P4K ya. Di situ kan ada nama, taksiran, transportasi, itu rencananya mau lahiran di mana, kan di situ ada. Nah itu kertas itu ditempel Bu ya, ditempel di sini ada ibu hamil, sini ada ibu hamil. Di stiker itu kan ada tanggal taksiran persalinan. Pada kehamilan, ibu-ibu tanyakan ke bidan kapan perkiraan persalinannya. Tempat dan penolong persalinan. Sejak awal kehamilan, ibu dan suami menentukan persalinan mau ditolong oleh bidan atau dokter. Itu juga ditulis di stikernya. Tabulin atau biaya persalinan itu juga penting ya. Meskipun ibu sudah ada kartu BPJS atau KIS, tetap tabungan itu diperlukan untuk jaga-jaga kalau ada hal-hal yang tidak terduga. Nah, kan proses kehamilan itu kan lama, 9 bulan. Jadi kan kalau sudah dari 9 bulan itu sudah mulai menabung, jadi kan dikit-dikit kasih juga kendaraan disiapkan. Nanti kalau misalnya takut kalau melahirkan nanti mau ke Batu Raja, jadi kan kita direncanakan mau pakai mobil siapa ya, atau motor siapa kalau tidak ada motor. Terus calon pendonor darah itu juga tidak kalah penting. Takutnya kalau pas melahirkan ibunya pendarahan, jadi kalau tidak ada calon pendonor kan susah cari sedesanya. Kalau ibunya sudah dari hamil sudah mempersiapkan calon pendonor darah, itu
tidak lagi repot ya, yang perlu darah. Oh ini sudah ada datanya untuk calon pendonor darah saya yang sama golongan dengan darah kita. Karena kan sistem posyandu kan diperiksa golongan darahnya, tahu kan, golongan darah persalinan itu seperti Bandung, Bedong dan lain-lain. Yang terakhir, hubungan suami istri selama kehamilan. Boleh tidak Bu berhubungan suami istri selama kehamilan? Ya. Hubungan suami istri diperbolehkan Bu ya selama kehamilan. Lagi ibu tidak ada keluhan dengan kehamilan ini dan dinyatakan sehat. Ya. Kalau ibu ada riwayat pendarahan atau kehamilannya lemah, itu agak ditunda dulu semua atas perhatiannya. Saya minta maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian. Dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.